Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai materi persamaan polinomial atau persamaan suku banyak yang memiliki akar-akar rasional. Jadi akar-akar rasional itu adalah bentuk pecahan ya. Rasional itu nama lainnya bentuk pecahan. Nah, misalkan di sini teoremanya itu berbunyi seperti ini. Misalkan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah seterusnya sampai nanti a1x tambah a0. Itu adalah sebuah persamaan suku banyak dengan koefisien-koefisien nilainya sama dengan bilangan bulat ya. Koefisien-koefisiennya yang ini an kurang 1 dan seterusnya sampai a1 dan a0 itu adalah bilangan bulat. Nah, jika c per d adalah akar rasional dari fx, maka c adalah faktor bulat positif dari A0 dan D adalah faktor bulat negatif dari A0. Jadi nanti kita sama konsepnya dengan teorema faktor. Kita mencari faktor-faktor dari konstanta dari suatu persamaan polinomial itu. Nanti kita dapat, terus kita substitusikan ke persamaan polinomial itu atau ke misalkan kita simbolkan dengan fx ini ya. Kalau nilainya sama dengan 0, berarti nanti nilai x atau faktor dari yang A0 ini itu merupakan akar-akar dari persamaan polinomial tersebut. Sebagai contohnya, contoh yang pertama tentukan akar-akar dari suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kalau ditanya akar-akar dari suatu persamaan suku banyak atau suatu fungsi, itu nanti kalian bikin seperti ini, ya kan? Nah, dapat misalkan di sini x tambah 2, berarti x tambah 2 nih pembuat nolnya adalah x sama dengan min 2. Nah, x sama dengan min 2 ini adalah akar-akar dari suatu fungsi atau suatu persamaan ya. Jadi di sini x sama dengan negatif 2 adalah akar dari suatu persamaan. Jadi yang dimaksud akar-akar itu bukan akar seperti ini, melainkan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini yang terlebih dahulu kita lakukan adalah mencari faktor dari A0-nya. A0-nya di sini konstantanya adalah 6. Jadi kita tulis sini 6. Faktornya adalah plus minus 1 dan plus minus 6 ya. Jadi 1 kali 6 itu dia 6. Terus plus minus 2 dan plus minus 3. 2 kali 3 itu juga 6. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Nah, setelah itu kita substitusikan ke fx. Kan nilainya itu nanti sama dengan 0, maka nanti dia merupakan faktor atau akar dari fungsi tersebut. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ya, kita substitusikan untuk x sama dengan positif 1 terlebih dahulu. Kita masukkan di sini jadinya 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 13 kali 1 tambah 6. Ya, 1 pangkat 3 itu dia 1. 1 kali 2 itu 2. Tambah 1 kuadrat itu dia 1. Dikurang 13 kali 1, 13. Ditambah 6. Ya, nilainya ini nanti sama dengan negatif 4. Ini bukan merupakan faktor daripada fx ya, karena nilainya bukan 0. Lanjut, jadi x sama dengan min 1. Sekarang kita coba. Jadi 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2 dikurang 13 kali min 1 ditambah 6 itu nilainya sama dengan min 1 pangkat 3 itu negatif 1. Negatif kali 2 itu min 2 ya. Min 1 kuadrat itu positif 1 dikurang nih negatif 13 dikali negatif 1 menjadi positif 13 ditambah 6. Nah, nilainya otomatis ini karena banyak positifnya maka otomatis dia bukan 0. Ya, karena negatifnya cuma negatif 2. Di sini nilainya sama dengan 18. Dia tidak termasuk. Nah, sekarang kita coba x sama dengan positif 2. 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 13 kali 2 ditambah 6. Ya, 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 itu jadi 16. 2 pangkat 2, 4. 13 kali 2 itu negatif 26 ditambah 6. Ya, min 26 ditambah 6 itu negatif 20. Sedangkan 16 tambah 4 itu 20. 20 kurang 20 sama dengan 0. Jadi ini merupakan faktor dari fungsi fx. Nah, sekarang perhatikan, di sini kan fungsinya pangkat 3 nih. Ya, pangkat 3 dan kita sudah peroleh nilainya di sini 1 ya, nilai x yang merupakan akar daripada fx ini. Nah, kalau sudah seperti itu cukup ya, selesai sampai situ. Maksudnya tidak perlu lagi kalian menguji nilai daripada faktor-faktor A0 itu. Ya, cukup 1 saja karena nanti x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 1 kan dia x pangkat 3 dibagi x pangkat 1 itu kan sama dengan x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 ini kan bisa kita faktorkan dengan cara seperti ini. Jadi cukup mencari 2 buah faktor dengan cara seperti ini secara manual itu bisa. Kecuali kalian pengen
memasukkan nilai-nilai dari faktor A0 ini lagi. Namun perhatikan, tidak semua nilai daripada faktor A0 itu, yang 1, 2, 3, 6 ini, itu merupakan hasil atau akar-akar dari fx ini. Karena nanti bisa saja bentuknya berupa pecahan atau bentuk rasional, seperti yang akan kita bahas ini. Oke, langkah selanjutnya kita Hornerkan. Di sini 2, ya cara menghornerkannya ingat, x-nya itu dia harus berturut-turut. 3, 2, 1, 0 seperti itu. Kalau ada komponen yang tidak tertulis, misalkan di sini negatif 13x-nya nggak ada, berarti nilainya itu nanti 0. Jangan kalian skip ya. Jadi kalau dia x pangkat 3, maka nanti ada 4 suku. Pasti. Kalau x pangkat 4 ada 5 suku. Nah, jadi harus kalian perhatikan dulu. Pertama-tama pangkat daripada variabelnya itu. Jadi ini x pangkat 3, maka 2, 1, min 13, positif 6. Ya, ada 4 suku berarti. Ya, x-nya tadi sama dengan positif 2. Jadi kita hornerkan sini turun 2 seperti biasa, terus kita kalikan jadi 4, taruh di bawah sini, di bawah 1, 5, 10, ya, min 3, kalikan lagi min 6. Nah, di sini 0. Di sini pasti 0. Jika nilainya tidak 0, maka nilai x yang di sini berarti kalian keliru. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti di sini fx itu bisa kita tulis menjadi x. Nih, kan nilai x-nya sama dengan positif 2. Ketika kalian buat dalam bentuk seperti ini, dalam kurung ini, maka kebalikannya, dia positif 2, maka di sini menjadi negatif 2. Karena dia pembuat 0, kan pindah ruas nih, jadi positif 2. Seperti ini. Jadi ingat ya, cara membuat ke dalam kurung seperti ini. Jadi positif, kalau di sini, maka di dalam kurung ini akan menjadi negatif. Kalau di sini negatif, akan menjadi positif, kayak gitu. Terus nanti dikalikan dengan hasil Horner ini, yaitu 2x pangkat 2 ya. Kenapa x pangkat 2? Karena dia ada 3 buah suku. Terus 5-nya ini positif, berarti positif 5x min 3. Kayak gitu. Nah, kita cari di sini x kurang 2. Terus di sini kita faktorkan. Nah, 2x kuadrat berarti 2x dan x, seperti itu kan. Nah, yang hasilnya itu negatif 3, ya, tapi kalau ditambah itu positif 5. Nah, perkalian yang hasilnya 3 itu hanya ada 1 kali 3, atau 3 kali 1. Sekarang, tugas kita meletakkan angka tersebut di mana? 1 itu bersama 2 ini kah, atau di sini itu 3? Nah, sekarang kita coba try and error. Di sini itu misalkan 1, ya. Di sini itu 3. Nah, tandanya negatif. Berarti ada salah satunya yang bernilai positif dan negatif, seperti itu. Misalkan di sini negatif, di sini positif. Cara menceknya itu adalah dengan mengalihkan pojok seperti ini ya. 2x kali positif 3 itu 6x positif ya. Terus min 1 kali x itu min x. Nah, kalau kalian jumlahkan hasilnya itu positif 5, maka itu merupakan faktor yang sudah betul ya posisinya dan tandanya. Jadi nanti 6x ditambah negatif x kan 6 kurang 1 nih, jadi 5. Jadi di sini kita sudah memperoleh bentuk pemfaktoran yang sudah baku, sudah betul ya. Jadi nanti di sini ya kita cari pembuat nolnya. Untuk mencari nilai akar-akar dari suku banyak tersebut, maka nanti kalian cukup x kurang 2 ini sama dengan kan 0, sehingga kalian peroleh nilai x-nya sama dengan positif 2. Terus yang 2x kurang 1 sama dengan 0, maka nanti x-nya sama dengan negatif 1 pindah jadi positif 1. 2x 2 kali berarti pindah jadi bagi 2, seperti itu ya. Nah, terus yang untuk kurung yang terakhir ini x tambah 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3. Nah, jadi kesimpulannya akar-akar dari persamaan adalah 2, setengah, dan min 3. Jadi itu adalah akar-akar yang diminta. Jadi kalau pertanyaannya akar-akar, nilainya itu seperti ini jawabannya. Tapi kalau ditanya adalah faktor, maka yang kalian tulis itu adalah yang x kurang 2, 2x kurang 1, dan x tambah 3 ini. Ini plus 3, oke. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ya, di sini contohnya tentukan akar-akar dari suku banyak x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Caranya sama. Kita cari faktor dari A0-nya. A0-nya itu 2. Berarti faktornya itu adalah positif, negatif, plus minus 1, dan plus minus 2. Perkalian yang hasilnya 2 itu hanya 1 dan 2. Sekarang, langkah selanjutnya sama seperti tadi. Kita substitusikan ke persamaannya. Jadi x sama dengan 1 kita coba dulu. X sama dengan 1 di sini kita ganti x-nya dengan 1. Jadi 1 pangkat 4 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2. Ya,
X 1 pangkat 4 itu dia 1 pangkat 2 itu juga 1, dikali negatif 3 itu negatif 3 ditambah 2. Nah sekarang 1 kurang 3 itu negatif 2 ditambah 2 itu nilainya sama dengan 0. Nah karena dia 0, maka dia merupakan ya faktor dari atau akar-akar dari persamaan tersebut. Namun perhatikan di sini X-nya pangkat 4. Kalau kalian menghornerkan sampai sini saja, ini kalian udah dapat nilai X-nya kan? Tapi kalian ingin menghornerkan langsung ke persamaannya, maka nanti hasil dari hornernya itu akan menghasilkan X pangkat 3. Di mana X pangkat 3 itu akan sedikit kesulitan kalian dalam memfaktorkannya bentuk seperti ini. Jadi kita cari lagi nilai X yang nilainya itu sama dengan 0 ketika disubstitusikan. Jadi misalkan di sini negatif 1 nih, negatif 1 berarti negatif 1 pangkat 4 dikurang 3 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 2. Nah, negatif 1 pangkat 4 nilainya sama dengan 1 ya, karena pangkatnya genap. Negatif 1 pangkat 2 juga 1 positif dikali negatif 3 itu negatif 3, terus ditambah dengan 2. Nah, sekarang perhatikan nilainya juga sama dengan 0, ini sama nih ya. Nah, nilainya sama dengan 0 maka sudah cukup. Tidak perlu lagi kalian coba yang positif dan negatif 2 itu, karena kita sudah peroleh nilai 2 buah nilai X yang menghasilkan nilainya adalah 0. Nah, kita sekarang tugasnya menghornerkan. Jadi, horner yang pertama, ya, kita masukkan nih X pangkat 4. Berarti harus berturut-turut nih. 4, 3, 2, 1, 0. Kayak gitu kan. Tapi di sini 3-nya tidak ada X pangkat 3-nya. Maka nilainya itu akan menjadi 0 koefisiennya. Di sini nanti kita tulis 1 merupakan koefisien daripada X pangkat 4 dan 0 untuk X pangkat 3, X pangkat 2-nya min 3, X pangkat 1-nya tidak ada berarti juga 0 dan konstantanya itu 2. Jadi ada 5 buah suku 5 buah suku karena dia berpangkat 4 atau berderajat 4. Nah, untuk X sama dengan 1 dulu kita hornerkan. Turun 1 kali 1 itu 1, 0 tambah 1 itu 1, terus dikalikan lagi, positif 1, negatif 3 ditambah 1 itu min 2 dikali 1, min 2, 0 tambah min 2 itu min 2 kali 1 min 2, sehingga nanti sisanya 0. Udah betul berarti nih pengerjaan kita. Kita hornerkan yang kedua. Nanti kita tambah X sama dengan negatif 1 lagi. Jadi 1 ini turun, 1 kali min 1 itu min 1, 1 tambah min 1 itu 0, 0 dikali min 1 itu 0, ya. 0 ditambah min 2 itu min 2 kali min 1 itu positif 2, jadi min 2 ditambah positif 2 itu nilainya 0. Berarti sudah betul juga. Nah sekarang sisanya adalah 1, 0, min 2. Oke, selanjutnya kita tulis. Jadi di sini X pangkat 4 dikurang 3 X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Pemfaktorannya itu menjadi, ya. Nah, seperti ini. Ya, ada 3 buah nih. Yang ini yang tadi kita substitusikan, 2 buah, dan ini hasil daripada Horner tadi. Nah, sekarang perhatikan. Untuk X sama dengan 1, berarti di sini X kurang 1, karena satunya itu positif. Jadi nanti di sini bernilai negatif. Terus X sama dengan negatif 1, berubah menjadi X tambah 1. Nah, sisanya tadi itu kan dia 1, 0, 2 ya. Berarti karena ada 3 buah suku, artinya berpangkat 2. Jadi di sini koefisiennya adalah 1 ya. Terus 0 ini adalah X pangkat kayak gini nih. Sorry, di sini min 2 ya. Nah, di sini 0x seperti itu. Terus min 2. Nah, karena dia 0x ya, 0 dikali x mah 0 kan. Jadi tidak perlu kita tulis. Jadi cukup kita tulis x kuadrat dikurang 2. Nah, bentuknya itu bentuk kuadrat ya. X kurang 1 ini tetap, X tambah 1 juga tetap. Di sini saya faktorkan 2 buah untuk X kuadrat kurang 2 ini. Nah, bagaimana bentuknya pemfaktoran ini? Ya, karena dia X kuadrat, maka dia tetap kita tulis X, dan dia dikurang. Nah, perhatikan ya, harus kalian ingat, kalau dia bentuknya pengurangan 2 buah bilangan kuadrat seperti ini ya, mungkin ini bilangan kuadrat ya, sudah terlihat sangat jelas. Sedangkan 2 ini kan enggak. Nah, kita ubah nih bentuknya itu menjadi kuadrat ya. Bentuk kuadrat. Berapa pangkat 2 yang hasilnya itu 2. Ya. Karena kita harus mengubahnya dalam bentuk pemfaktorannya seperti ini. Nah, jadi ingat. Kalian harus ingat bentuk seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Bentuknya itu bisa menjadi pemfaktorannya A ditambah B, A kurang B. Ini harus kalian ingat. Jadi kalau bentuk kuadrat pengurangan bilangan kuadrat seperti ini, ya, bisa kalian ingat konsep ini. Jadi nanti di sini harus X plus 2 dan di sini plus dan min kayak gitu loh. Nah, kita harus menemukan angka yang menghasilkan 2 ini. Bla bla bla, kalau pangkat 2 hasilnya itu sama dengan positif 2. Otomatis tidak ada angka seperti itu ya. 1 pangkat 2 mah
1 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi nanti di sini berapa? Kalau dipangkatkan 2 yang hasilnya itu positif 2. Nah, nilainya itu adalah akar. Jika kalian tidak bisa menemukan bentuk pangkat 2 ya, bentuk suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 2 itu dengan hasilnya itu seperti ini, maka cukup kalian akarkan saja bilangan tersebut. Contoh lain misalkan di sini tuh sama dengan 5, berapa pangkat 2 yang hasilnya 5? Ya udah kalian tulis aja 5, akar 5 kayak gitu, dikuadratkan. Karena akar dan kuadrat itu muatannya sama-sama 2 bisa saling menghilangkan. Jadi sisanya sama dengan 5. Jadi nanti di sini itu kita tulis akar 2 dan akar min akar 2 dan positif akar 2. Jadi yang kalian ingat bentuknya itu ini. Oke. Nah, kalau sudah kita temukan nih. Kita sudah temukan akar-akar atau faktor-faktor daripada polinomial atau suku banyak yang diminta, yaitu nanti di sini x-nya sama dengan 1, positif 1, ini sama dengan negatif 1 ya. Kalau yang ini itu x sama dengan min akar 2, sedangkan ini adalah x sama dengan positif akar 2. Jadi akar-akar yang diminta, akar-akarnya adalah kita urutkan nih, dari yang paling kecil berarti min 1. Jadi nilainya adalah ini, akar-akar yang diminta pada polinomial x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0.